Ya, selamat datang di percobaan 8 praktikum dasar sistem kontrol 2021. Oke, untuk praktikum percobaan 8 pada kali ini berjudul aplikasi kontrol PI pada rangkaian listrik sederhana. Lalu tujuan dari percobaan 8 ini yaitu mengetahui pengaruh gain proporsional dan integral pada rangkaian listrik sederhana. Oke, nah untuk percobaan ke-8 ini menggunakan Simulink, itu yang ada pada aplikasi MATLAB. Nah, teman-teman bisa lihat di sini rangkaian yang akan kita rangkai di percobaan 8 ini. Nah, kemudian untuk merangkainya, pertama-tama kita buka library. Nah, lalu untuk tools-toolsnya yang kita gunakan itu apa saja? Teman-teman bisa ikuti dari saya nih. Itu ada scope, kemudian ada PID controller, kemudian ada sum, selanjutnya ada voltage measurement, kemudian ada series RLC branch. Ini kita gunakan dua, teman-teman bisa langsung CTRL dan CTRL-V atau copy paste saja. Oke, selanjutnya itu ada kita menggunakan pulse generator. Lalu ada MUX. Kita pilih yang MUX ya. Setelah itu kita ada controlled voltage source. Nah, kita pilih yang ini, yang warna hitam. Setelah itu oke, sudah lengkap. Ada pulse generator, ini sum, PID controller, controlled voltage source, series RLC branch, voltage measurement, MUX, sama scope. Oh iya, di sini juga sebenarnya ada satu lagi yang perlu kita masukkan juga, itu namanya power GUI. Nah, kemudian untuk merangkainya, teman-teman bisa ikutin rangkaian yang saya buat. Yang pertama ini bisa teman-teman rotate dengan klik kanan, rotate atau CTRL R. Kayak begini.
Oke, setelah sudah jadi, bisa dilihat untuk rangkaiannya sudah sama ya. Oke, kemudian kita pertama klik 2 kali di pada sumnya, kemudian kita ganti yang satu ini jadi negatif. Nah, karena dia merupakan umpan balik dari keluaran, nah, sehingga dibuat negatif. Oke, selanjutnya untuk yang series RLC branch ini kita bikin jadi R atau resistor dengan nilai resistansinya 10.000 ohm atau 10 kilo ohm. Nah, untuk yang satunya lagi kita ubah ke kapasitor dengan besaran 1 mikrofarad. Nah, oke. Oke, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja rangkaian ini. Nah, jadi pada rangkaian ini, pulse generator ini berfungsi untuk membangkitkan sinyal atau sinyal kotak yang kemudian akan melewati sum, lalu akan diproses di controller PID-nya untuk menghasilkan sinyal output dari controller PID. Kemudian setelah itu dari sinyal output dari pulse generator kemudian melewati PID controller ini akan diproses oleh controlled voltage source yang akan diubah menjadi sinyal sinus. Oke. Nah, kemudian untuk voltage measurement ini berfungsi sebagai voltmeternya. Nah, dan untuk MUX-nya ini kita gunakan untuk nantinya untuk melihat sinyal output dari rangkaian ini, sekaligus juga melihat output dari push generatornya gitu. Nah, lalu untuk power GUI ini dibutuhkan untuk rangkaian ini. Jadi kalau tidak ada power GUI-nya tidak akan bisa jalan. Oke, langsung saja kita mengatur rangkaiannya. Pertama, untuk di push generator ini kita setting amplitudonya itu berdasarkan kelompok teman-teman. Nah, jadi di data percobaan P8 ini referensinya itu berdasarkan nomor kelompok teman-teman. Nah, jadi referensinya itu kan awal mulanya itu dari push generator ini. Dari push generator sinyalnya ini akan diubah ke tegangan di sini. Nah, gitu. Untuk yang control voltage source ini kita tidak usah diapa-apakan. Yang kita ganti itu ada di sini di amplitudonya, misalkan saya mengambil contoh amplitudonya 10, kemudian periodenya kita ganti menjadi 1 semuanya. Lalu untuk pulse width-nya itu 50% per period, per off period. Kita klik OK. Nah, kemudian untuk controller PID-nya, nah di sini teman-teman bisa lihat nih proporsional dan integral. Nah, ini gain-nya yang akan kita ganti di sini. Nah, untuk variasinya itu terserah teman-teman mau berapa aja. Jadi ada 3 variasi, itu proporsional yang kecil, sedang, dan besar, integral yang kecil, sedang, dan besar, lalu yang satunya lagi itu gabungan antara proporsional dan integral. Nah, jadi misalkan contoh nih, untuk variasi yang pertama nih kita menggunakan proporsional sebesar 5. Dan kita klik OK. Lalu kita running. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di scope. Nah, untuk sinyal outputnya akan jadi seperti ini. Oke.
Mungkin biar terlihat lebih jelas lagi, kita bisa kecilkan untuk simulation stop time-nya. Kita run lagi. Oke, sekarang sudah terlihat cukup jelas untuk gambar sinyalnya. Nah, kemudian teman-teman ke tools, terus measurement. Teman-teman buka level measurement. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih karakteristik dari sinyal keluarannya itu seperti apa nih. Jadi ini kita bisa milih nih. Untuk yang voltage measurement itu kan yang tadi rangkaian yang kita bikin atau dari pulse generator untuk outputnya. Nah, kita pilih yang voltage measurement nih. Kita bisa lihat nih, untuk high ini maksudnya nilai tertinggi ini, atau bisa dibilang tegangannya berapa. Dan untuk low ini dia itu tegangan terendahnya berapa. Nah, kemudian ada amplitudonya itu dari tegangan terendah ke tegangan tertinggi yang sini. Selanjutnya ada rise time. Nah, rise time-nya berapa gitu. Nah, untuk di data percobaannya itu V outputnya itu kita gunakan yang high-nya atau tegangan tertingginya. Oke. Kemudian yang satunya lagi kita input rise time di data percobaannya. Oke. Oke, selanjutnya bisa kita coba lagi nih untuk variasi yang keduanya. Variasi yang kedua misalkan proporsional 1, integralnya 5. Nah, ini dikembalikan kan tadi untuk variasinya, untuk nilai proporsionalnya tuh kecil sedang besar, integral juga kecil sedang besar, dan untuk yang satunya lagi itu proporsional dicampur dengan integral. Oke. Kemudian kita run. Kemudian kita buka scope lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk output dari rangkaiannya sudah berubah setelah kita mengatur gain integralnya. Nah, sini juga teman-teman bisa lihat lagi nih untuk nilai V keluarannya berapa, kemudian rise time-nya berapa. Nanti teman-teman catat lagi gitu. Nah, jadi untuk data percobaannya nanti teman-teman bisa mengisi seperti ini. Misalkan tadi kan KP1 KI misalkan atau gini ya, KP5 KI1, kemudian KP10 KI-nya 1 gitu. Terus KP1 KI 5, KP1 KI-nya 10. Kemudian di sini ini 5, ini 10, sini 10. Teman-teman bisa bikin seperti ini atau variasinya tergantung teman-teman sendiri, itu terserah. Yang jelas untuk variasinya tuh seperti ini ya. Jadi ada yang kecil, sedang, besar. Ini juga sama, kecil, sedang, besar. Terus digabung 2. Oke. Oke, mungkin saya contohin lagi untuk yang digabung, misalkan ini 5 dengan 5. Kita lihat lagi di scope. Nah, jadi sinyal keluarannya akan berbeda lagi. Nah, kemudian untuk di data percobaan ya, itu yang dicatatkan ini tadi nih, variasi nilai KPKI, outputnya berupa tegangannya berapa, terus rise time-nya berapa. Nah, di sini juga ada untuk data percobaan itu gambar sinyal keluaran simulasi pada Simulink. Nah,
Jadi teman-teman bakal nge-SS ini. Nah, tapi sebelum di SS, kalau bisa diganti dulu untuk tema warnanya, bisa dibuat seperti ini. Nah, lalu untuk sinyalnya bisa teman-teman besarkan line-nya menjadi 1. Lalu warnanya bisa teman-teman ganti supaya bisa lebih terlihat. Di pulse generator juga sama ya, kita ganti juga supaya bisa lebih terlihat. Oke. Lalu nanti teman-teman SS ini beserta bilevel measurement-nya yang voltage measurement. Oke. Nah, jadi untuk gambar rangkaian ya yang teman-teman harus SS itu ada 6 variasi. Nah, jadi teman-teman bakal nge-SS 6. Oke. Saya rasa sekian untuk percobaan 8 praktikum dasar sistem kontrol tahun 2021. Jika ada hal yang kurang jelas atau ada hal yang tidak berkenan untuk teman-teman, mohon dimaafkan. Atau teman-teman juga mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya ke saya selaku asisten praktikum dasar sistem kontrol percobaan 8 Prasna Menggala Putra. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton.